dalam konteks keindonesiaan banyak hal yang mesti diselesaikan dengan semangat jihad. KPK mengatakan jihad melawan korupsi, ya kan? Iya. KPK mengatakan jihad melawan korupsi. Kemudian kita harus juga berjihad melawan kemiskinan, melawan kebodohan, buta huruf, kemudian Moral. kesenjangan, dekadensi moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Udah sampai pertengahan Ramadan ya, Ustaz. Iya. Pas 15 Ramadan. Pas 15 kita ya hari ini ya. Cuacanya udah mulai panas. Udah panas lagi enggak kayak awal? Iya, di awal-awal tuh nggak kerasa. Iya. Alhamdulillah ya, ini podcastnya jalan gitu, Ustaz. Kayak dulu kemarin tuh kan, aduh awal Ramadan bisa nggak ya kita tiap hari podcast gitu. Ya, ini berkah Ramadan, saya pikir. Iya, Ustaz. Berkah Ramadan, kemudian juga spirit kita untuk menyebar kebaikan. Alhamdulillah. Ana juga dapat pesan-pesan tuh dari kawan-kawan kalau ngebagiin podcast kita, ya surprise ya, dan cukup Sambutannya baik lah ya. cukup baik lah, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan mujamalah itu. Iya, mujamalah. Rasa nggak enak. Gitu ya, Ustaz. 15 Ramadan ini biasanya 2 hari lagi, ini identik sama selain nuzulul Quran ya. Kita juga bicara biasanya 17 Ramadan untuk nuzulul Quran, tapi juga diperingati sebagai peperangan pertama umat Islam gitu, Ustaz. Ya. Ternyata di Ramadan ini kan ternyata banyak sekali sejarah ya. Selain Badar itu ada Ain Jalut, kemudian ada perangnya Tariq bin Ziyad melawan kerajaan Visigotnya Roderick, di mana Tariq bin Ziyad ini nyeberang dari Maroko kemudian ke Spanyol, kemudian kapalnya dibakar dan mereka dari sini awalnya masuk Eropa nih, Ustaz. Langsung merangsek sampai ke Austria, paling terakhirnya Austria waktu itu. Nah itu ternyata Ramadan itu nggak menyurutkan semangat jihadnya mereka, Ustaz. Harusnya begitu, dan memang mesti begitu, karena ketika kaum muslimin sedang puasa, hakikatnya dia sedang berjihad. Iya kan? Juga udah berat juga. Iya, itu jihadun nafs. Jihadun nafs itu berat. Sehingga ada satu riwayat, tapi kita mesti cross check validasinya. Iya. Ketika Rasul pulang dari Badar, katanya Rasul mengatakan roja'na min jihadil akbar ila min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Kita nih baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Padahal Badar kan berdarah-darah. Berdarah-darah dan 3 kali lipat lagi lah. Dan boleh dibilang first chance ya, first moment tuh. Ya, benar. Nah, tapi Nabi mengatakan kita pulang dari jihad kecil nih kepada jihad besar. Apa ya Rasulullah? Jihad besar itu adalah jihadun nafs. Nah, mengendalikan diri, melawan diri supaya dia hawa nafsunya itu tidak melanggar syariat. Dan tentu ini kalau dalam konteks jihad akbar ya sepanjang hidup kan. Benar. Kalau momen jihad yang sifatnya qital itu ada tertentu aja gitu. Ada momen tertentu, betul. Nah, tentang definisi jihad itu sendiri, Ustaz, itu seperti apa, Ustaz? Kan definisinya hari ini itu bias sekali begitu jihad itu. Biasa dalam mendefinisikan sebuah istilah, ulama memakai pendekatan 2, pendekatan etimologi bahasa dan pendekatan terminologi istilah. Dalam bahasa, yang namanya jihad itu diambil dari bisa dari kata al-juhdu, bisa juga dari kata al-jahdu. Maka jihad dari kata al-juhdu itu bermakna badlu al-juhdi fi naili syai'in gitu ya. Mencurahkan. Al-juhdu huna bermakna al-wus'i. Kemampuan, fasilitas, apa yang dia punya. Jihad itu berarti dia mencurahkan segala kemampuan yang ada. Ada juga diambil dari kata al-jahdu bermakna al-masyaqqah. Ya, dalam jihad memang
berat, sulit ya, bertentangan dengan jiwa, bertentangan dengan selera gitu. Nah, itu pendekatan bahasa. Pendekatan istilahnya memang ada definisi yang lebih spesifik. Jihad itu adalah bimakna al-qital, qitalul a'da li'i'la'i kalimatillah. Perangi musuh Islam, musuh agama untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang spesifik. Tentu makna yang spesifik ini juga jangan dibiaskan menjadi makna yang lebih umum. Sebagaimana makna jihad juga jangan hanya didefinisikan sebagai qital saja, tapi ada segmen-segmen yang lain itu bisa dimaknai sebagai jihad. Dan jihad dalam konteks qital ini Ustaz ya, ketika kita ngobrol tadi sebelumnya itu kan ada syarat-syarat tertentu nih Ustaz, seperti pengambil keputusannya itu bukan orang sembarangan gitu. Ya, jihad itu diumumkan oleh, boleh dibilang Amirul Mukminin ya, oleh pemerintah. Situasi jihad, situasi perang, situasi damai itu diambil keputusannya oleh pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah institusi negara. Kalau di zaman Nabi ya Nabi yang mengumumkan ini situasi perang, ini situasi damai dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan oleh Amirul Mukminin setelahnya. Iya. Demikian Amirul Mukminin juga melanjutkan setelahnya kan. Kemudian yang kedua ada adab-adabnya. Boleh berperang tetapi dia penuh adab. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi, siapa yang mesti diperangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Nah, ini mesti detail nih. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Iya, jadi bukan cuma qatilu aja ya. Iya, tapi juga alladzina yuqatilunakum. Dan juga bukan hanya balas ngelawan, wala ta'tadu. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apa definisi wala ta'tadu di sini? Dijelaskan dalam hadis Nabi, Rasul tuh kalau mau ngutus pasukan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, berpesan kepada pasukan yang mau diberangkatkan. La taqtulu walidan wala syaikhan wala imra'atan wala taqta'u syajaran wala takhribu buyutan wala ma'badan, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan muslim tuh kalau melewati daerah yang bukan tempatnya perang itu ya kayak air gitu ya, lewat aja gitu. Lewat aja dia. Dan juga nanti ketika dalam tahapan jihad itu kan tidak langsung dardor. Ada 3 tahap. Oh iya kayak ya kan? Mengumumkan dulu sih. Pertama dakwah tuhum. Ini mau masuk Islam enggak nih? Mau damai enggak gitu. Benar. Kalau nolak jizyah. Nah, kalau kalian enggak mau masuk Islam udah bayar jizyah sini. Kalau enggak mau, ayo perang. Gitu. Jadi harus panglimanya tuh harus ngomongin dulu ya. Iya, tempat sana. ada tahapan, sehingga itu kalau kita baca sejarah Qutaibah ya, Panglima Qutaibah menaklukkan Samarkand. Panglima Qutaibah ketika menaklukkan Samarkand ya, dia datang langsung ke Samarkand dan Samarkand jatuh dikuasai kaum muslimin. Kalau tidak salah sekitar 15 tahun setelah itu Qutaibahnya sudah wafat. Penduduk Samarkand ini protes. Dia mengajukan eksepsi, keberatan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada di Damaskus. Apa keberatannya? Keberatannya adalah memprotes terhadap aksi jihad Qutaibah ketika memasuki kota Samarkand. Dia nggak prosedural. Tidak sesuai yang 3 tadi itu ya. Jadi dia nggak dakwah dulu, nggak nawarin jizyah. Langsung perang aja. Diprotes. Ini ceritanya nih, yang bawa surat ini datang ke Damaskus. Itu kan berhari-hari, berbulan-bulan karena jauh kan. Samarkand itu Asia Tengah kalau nggak salah. Asia Tengah ya. Ini ke Damaskus. Nah, di jalan dia kepanasan. Ketika sampai di Damaskus, dia melihat ada bangunan besar sekali. Kemudian mereka berpikir, wah ini rupanya nih istana khalifah ini. Orang keluar masuk dari bangunan itu. Dia masuk ke situ, kemudian dia ngelihat ada orang yang lagi ibadah. Dia bilang, apakah ini istana khalifah? Bukan, ini masjid. Ya, Anda siapa? Saya dari Samarkand. Kamu nggak sholat? Saya nggak tahu sholat itu apa. Oh, langsung didakwahi itu sama yang ditanya itu. Oh,
kamu sholat begini, kamu masuk Islam. Ayo masuk Islam dia. Oh, jadi ini belum masuk Islam, belum ketemu 15 tahun setelah iya. penaklukannya tuh belum ada yang berislam gitu. Iya, yang diutus yang diutus nggak Muslim gitu. Karena kan mau merotes ya. Kalau Muslim udah terima. Benar. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Kemudian setelah itu, tolong tunjukkan kepada kami rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang dari masjid ini lurus, belok kanan, belok kiri, mentok. Nah itu dia. Oh, dia keluar dari masjid, lurus, belok kanan, belok kiri, mentok. Dia ngelihat ada orang lagi nambal rumahnya pakai tanah, rumah dulu ya. Oh iya, rumah dulu. Dia pikir, masa khalifah? Ini jangan-jangan buruh bangunan. Iya. Akhirnya dia balik lagi ke masjid. Dia bilang, saya nggak nemuin khalifah. Beneran aja. Yang ada tuh cuman orang lagi benerin rumah. Rumahnya kecil. Kata si yang di masjid itu, ya itulah khalifah kaum muslimin. Masya Allah. Balik lagi dia datang ke sana. Kemudian dia adukan, assalamualaikum, salam, kami dari Samarkand, begini. Kata Umar bin Abdul Aziz, mana suratnya? Ini suratnya. Dibalikin tuh suratnya itu, begini suratnya ya. Ini. Kemudian kertasnya dibalikin. Dia nulis 2 baris saja di situ. Oh. Nulis 2 baris saja. Min Umar ibn Abdul Aziz, ya, dari Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Muslimin. Dia bilang, asbitil haq, tegakkan kebenaran. Udah. Nih kata Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, cuman itu doang. Iya. Dia bilang kalau nggak ada tulisan Umar bin Abdul Aziz, itu kertas sudah dibuang tuh. Lama banget kan berjalan. Dari Asia Tengah ke Syam. Asia Tengah ke Syam, ya, dari Syam balik lagi itu dengan membawa kertas yang sama. Sampai di Syam, sampai di Samarkand, kemudian ketemu dengan pengganti Qutaibah, kemudian disodorkan surat Umar. Maka panglima kaum muslim itu menggigil. Kemudian dia bikin tim ad hoc, ya, dipanggil hakim, dipanggil jaksa, begitu. Kemudian dihadirkan dari pihak kaum muslimin, dibikin pengadilan ad hoc di situ langsung. Mengadili Qutaibah almarhum. Yang udah meninggal. Legal nggak mereka masuk Samarkand itu? Ketika ditanya wakil panglima yang sekarang jadi panglima, ditanya kenapa kalian dulu masuk Samarkand tanpa melalui prosedur dakwah jizyah? Dia bilang, ya orang Samarkand ini kalau digituin nanti malah mereka mempersiapkan senjata, ya, mereka melawan kami. Wah, ini akan repot urusannya. Oh, kata si Qadhi ini, hakim yang memutus perkara ini, tabayyanal haq, dia bilang. Udah jelas nih. Berarti benar kamu tidak dakwah dulu. Akhirnya apa? Keputusannya keluar langsung. Selang beberapa menit kemudian, 15 tahun kaum muslimin harus keluar dari kota Samarkand. Kalau mau nyerang Samarkand, mulai dari awal. Padahal udah 15 tahun. Keluar itu berbondong-bondong pasukan kaum muslimin, keluar dari kota Samarkand. Kemudian mereka berkemah di sekitar kota Samarkand. Setelah kepulangan dan keluarnya kaum muslimin dari kota Samarkand, maka merajalelaklah kejahatan, kriminalitas di kota Samarkand itu. Karena nggak ada pembela kebenaran, karena nggak ada penjaga keamanan, para penjahat merajalela dan lain sebagainya. Akhirnya besok paginya ribuan penduduk Samarkand itu keluar dari kota Samarkand menuju perkemahan kaum muslimin sambil mereka mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam secara masif gitu, massal. Dan nggak perang. Nah, maksudnya itulah etika yang dijunjung tinggi dalam Islam ketika hatta dalam perang sekalipun. Kalau seandainya perang dalam Islam untuk menjajah negeri, untuk mengambil harta kekayaan, ya, tentu nggak ada prosedur seperti itu. Tapi prosedur itu, adabnya itu, SOP-nya itu dijaga sedemikian rupa. Dan kalau nggak dilakukan, umat muslim sendiri yang mengadili, ya. Umat muslim sendiri mengadili dan menyalahkan keputusan itu. Ya, itulah keadilan. Bukan hanya keadilan di situasi normal, ini keadilan dalam situasi perang. Dan secara psikologis sudah menang. Masa udah menang dikalahin lagi gitu. Sudah keluar lagi. Itulah, Masya Allah. Jadi indah sekali, hatta jihad itu indah sekali. Kan dalam ceritanya juga Salahuddin Al-Ayyubi dalam episode perang perang salibnya itu, kalau siangnya perang, malamnya dia jadi dokter itu. Datang ke kemahnya Richard, kemudian dia obati.
Kalau seandainya memang dia benar-benar udah kasih racun aja kan, ngapain ngobatin musuh? Udah lemah juga. Nah, Islam itu punya adab. Ya, Islam itu punya adab, punya etika. Jadi permusuhan yang demikian jaraknya begitu lebar tidak menghilangkan keadaban, kemanusiaan dalam interaksi gitu ya. Hatta dengan musuh sekalipun. Bahkan Salahuddin tuh ngobatin ya. Salahuddin ngobatin. Dan juga ceritanya Pangeran Diponegoro kan. Iya. Dia itu ketika Idul Fitri mendatangi siapa namanya? Panglima Belanda itu? De Kock ya? Kalau nggak salah dia. Lawannya itu. Dia untuk apa? Silaturahim Idul Fitri. Lagi perang nih. Halal bihalal jadi juga tuh. Halal bihalal sama lawan. Sama lawan. Tapi lawan tidak beretika ya. Dia malah ditangkap. Iya. Padahal situasinya dia bukan dalam posisi mau menyerang. Itulah Islam. Itulah jihad gitu. Nah, mungkin definisi atau perspektif seperti ini tuh mesti ke depan juga, tidak hanya dipahami sebagai sebuah hal yang menakutkan. Iya. Tapi memang jihad itu menakutkan bagi musuh-musuh yang berbuat zalim. Karena kalau udah diperintahkan ya udah. Betul. Maju sudah. Nah, tapi kepada katakanlah orang kafir tapi dia tidak zalim, dia mau hidup damai, tentram. Masya Allah, Rasul mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu kafir dzimmi, dia sama dengan mengganggu, kata Nabi. Dibela ya, kemudian haknya ditegakkan dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi luar biasa ya, ternyata peperangan atau jihad yang konteksnya peperangan tadi itu banyak hal-hal adabnya dibanding kekejamannya ya, yang biasanya tuh melekat dalam stereotip orang tuh kalau Islam perang tuh kayak gitu. Nah, ternyata kayak gitu. Ternyata dalam realisasinya kan tidak seperti itu. Dan juga mungkin kita mesti aktualisasikan nih. Bagaimana cara mengaktualisasikan nilai jihad pada hari ini dalam konteks keindonesiaan? Banyak hal yang mesti diselesaikan dengan semangat jihad. KPK mengatakan jihad melawan korupsi, ya kan? Iya. KPK mengatakan jihad melawan korupsi. Kemudian kita harus juga berjihad melawan kemiskinan, melawan kebodohan, buta huruf, kemudian kesenjangan, dekadensi moral. Itu perlu spirit jihad, yaitu spirit untuk mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Itu mesti dimiliki oleh bangsa ini. Dan juga jihad itu spiritnya adalah ya spirit kelincahan ya, agile, spirit pengorbanan gitu, spirit optimisme, bukan spirit rebahan nih. Ya, jihad itu jangan rebahan. Jihad itu mesti berbuat gitu ya. Dia mesti berbuat, dia mesti memberikan sumbangsi. Saya menarik juga tuh, Joko Karyan, mereka mengusung spirit jihad ketika mengajak komponen bangsa untuk patungan. Beli kapal selam. Patungan beli kapal selam. Kapal selam itu 4,7 triliun katanya. Tapi itu bukan satu yang mustahil. Bisa aja. Bisa insya Allah. Yang bagusnya kan yang kita petingin spirit jihadnya itu. Masalah nanti nyampe ke 4 ya. Itu lain lagi lah. Nah, itu disitulah Allah nanti mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas sharingnya hari ini. Sampai berjumpa di podcast aku selanjutnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.